Ini artinya apa? Artinya saat Anda akuisisi hari itu, Anda udah BEP. Wah, kan ngeri banget kan? Gitu kira-kira. Kan tadi EV/EBITDA kalau 5 berarti selama 5 tahun BEP gitu ya. Kalau 2 berarti 2 tahun BEP. Nah ini minus nih. Berarti minus. Anda beli hari itu Anda udah BEP. 4, 3, 2, 1, stay focused and stay tuned. Halo teman-teman, ketemu lagi di channel Hermanto Sardan ya. Kali ini saya mau share rekaman video dari webinar saya kemarin. Jadi di webinar itu materinya kan game changer ya, game changer untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia tuh ada sesuatu yang besar. Tapi yang mau saya sharing bukan itu. Yang mau saya sharing malam ini adalah video bonusnya. Jadi video bonusnya kemarin yang ikut webinar tuh ada video bonus, kita bahas salah satu materi yang menarik. Plus ada kandidat saham yang menarik juga terkait dengan materi itu. Nah itu mau saya share malam ini. Jadi catatan pentingnya adalah kalau ada harga saham yang berbeda karena harga sahamnya hari ini kebetulan naik tinggi, saya juga di luar ekspektasi saya. Harapan saya sebenarnya ya kita bisa bahas dulu, bisa diskusi dulu naiknya pelan-pelan. Tapi saya nggak tahu kenapa naik tinggi sekali. Dan bukan karena retail yang beli, tapi karena retail yang beli itu langsung anjlok. Ini naiknya tinggi dan full candle ya, full candle. Jadi power buy-nya tinggi. Saya juga nggak tahu kenapa bisa naik tinggi sekali. Jadi nanti kalau ada analisa angka-angka yang berbeda, berarti memang saya pakai harga sebelumnya sebelum naik. Kira-kira begitu ya. Nah, buat teman-teman yang ketinggalan webinar, nanti bisa kapan saya nggak tahu, bulan depan atau 2 bulan lagi. Jika ada yang materi yang sangat menarik, saya akan bikinkan webinarnya. Oke teman-teman, selamat menyaksikan video ini ya. Mudah-mudahan berguna buat teman-teman. Jangan lupa bantu saya untuk share dan like video ini sebanyak-banyaknya. Pertanyaan bisa lewat komentar, diskusinya nanti semua komentar akan saya usahakan akan saya balas semuanya. Plus bagi yang belum subscribe, pastikan subscribe. Oke, kita saksikan bersama. Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di acara kita webinar hari ini dengan tema game changer ya. Hari ini ada dua materi. Saya sampaikan materi yang pertama, nanti materi kedua menyusul. Materi pertama ini saya tidak terlalu detail karena materi ini bonus. Nanti materi ini bisa kita diskusikan lagi di grup Telegram kita. Ya, saya upayakan ini sekitar 30 menit materi ini atau 30 menit kurang supaya kita kejar materi utamanya. Apa yang mau saya sampaikan di sini adalah stock valuation, ya. Cara memvaluasi saham ya, cara valuasi saham namanya EV/EBITDA. Apa itu nanti kita bahas. Saya mau sampaikan bahwa cara valuasi ini sebenarnya cukup dipakai oleh cara valuasi saham seperti ini dipakai oleh para big fund ya, para biasanya tuh private equity. Itu salah satunya mereka menggunakan valuasi ini karena valuasi ini mengukur secara keseluruhan atau comprehensive valuation, jadi ini biasanya dipakai. Sebelum lanjut, seperti biasanya di disclaimer teman-teman bisa baca, khususnya saham itu ada risikonya, jadi teman-teman harus tahu risiko di bursa saham seperti apa. Teman-teman harus take risk sendiri, pencet buy sendiri, pencet sell sendiri. Tentu seperti market hari ini masih uncertainty ya, sangat-sangat volatile. Tadi pagi sempat naik, lalu turun, koreksi dalam, langsung naik lagi. Jadi hal-hal seperti ini akan masih terus terjadi di bursa saham kita. So teman-teman harus handle sendiri portofolio masing-masing, cara atur risikonya gimana, karena risiko di bursa saham ini seperti ini ya. Kemudian sebenarnya tidak ada rekomendasi jual atau beli ya, tidak ada rekomendasi jual atau beli, tapi semaksimal mungkin saya berikan informasi yang bagus, yang bermanfaat untuk membantu teman-teman mengambil keputusan beli atau jual, kira-kira begitu. Oke, saya lanjutkan ya. Stock valuation is process of determining the intrinsic value. Jadi ini kita bahas dulu stok valuasi itu apa. Jadi stok valuasi itu simple. Sebenarnya teman-teman mungkin yang hadir di webinar ini sudah sering lakukan valuasi ya, valuasi saham, supaya kita sama-sama lagi pengertian dari awal bahwa stok valuasi itu ya mencari nilai intrinsiknya. Kira-kira begitu ya, intrinsik dari common stock of company. Di sini ada tulisan common stock karena saham itu biasanya ada seri-seri tertentu. Saham kalau di Indonesia tuh BUMN ada namanya saham dwi warna, ada saham seri A, seri B. Ini kira-kira memvaluasi saham pada umumnya lah ya, kira-kira gitu ya.
Nah, ada dua approach ya, ada dua pendekatan valuasi itu. Yang pertama namanya absolute valuasi, dan yang kedua namanya relatif valuasi. Absolute valuasi itu namanya absolut ya. Jadi absolut itu ya pokoknya dia menilai valuasi saham dari angka itu saja, tidak relatif terhadap nilai apapun. Jadi hanya satu angka itu aja kita cari valuasinya berapa hasilnya, itu namanya absolut. Yang kedua itu relatif. Relatif itu biasanya atau disebut juga sebagai comparable approach ya, pendekatan comparable berarti ada compare-nya, dibandingkan dengan nilai atau dibandingkan dengan rasio-rasio atau angka-angka yang lain. Itu pendekatan relatif ya, valuasi dengan relatif, secara relatif. Yang absolute valuasi itu seperti contoh discounted cash flow. Pokoknya yang berhubungan dengan cash flow itu ya, itu biasanya masuknya metode yang absolut. Nah, discounted cash flow tidak kita bahas di sini. Discounted cash flow itu teman-teman yang kuliah ekonomi biasanya belajar ya. Ekonomi manajemen yang pokoknya yang ada hubungannya dengan ekonomi biasanya belajar nih. Discounted cash flow itu kan menghitung nilai future value dari uang. 10 tahun lagi nilai berapa, lalu ditarik mundur lagi hari ini layaknya di berapa. Jadi kira-kira begitu aja kalau discounted cash flow. Ya, nah, yang mau kita bahas sekarang ini kan EV ke EBITDA ya, EV EBITDA. Nah, di sini ya metodenya discounted cash flow dan relatif valuasi. Nah, ini tadi discounted cash flow sudah saya jelaskan ya. Discounted cash flow itu teman-teman bisa googling, banyak juga. Biasanya ini cenderung rumit ya. Saya hampir tidak pernah melakukan ini. Ini biasanya porsinya anak-anak CFA atau tim-tim riset ya, tim-tim riset sekuritas untuk menampilkan atau untuk memproduksi satu produk analisis saham, karena mereka punya standarnya, maka biasanya pendekatan DCF ini dipakai. Oke, yang valuasi relatif ya, relative valuation ini dia ya. In relative valuation, value of stock is determined with reference to market value of comparable stock. Ya, jadi kira-kira cara valuasi relatif ini memang dibandingkan. Biasanya market value-nya ya, atau harga sahamnya begitu. Nah, price multiple of comparable company such as a price to earning ratio, price to book ratio, price to sales ratio. Jadi rasio-rasio seperti ini ya, rasio-rasio seperti ini yang dinamakan relatif, termasuk ini dia ya, EV EBITDA ini juga masuk ke metode valuasi yang relatively, karena nanti akan dibandingkan dengan sektor lain atau saham lain atau dengan angka-angka yang lain. So itu nggak usah terlalu diambil pusing ya, itu tuh hanya pengertian saja, itu hanya definisi-definisi, hanya kelompok-kelompok untuk menambah pengetahuan teman-teman. Yang paling penting adalah kita kenali EV itu apa, enterprise value itu apa, kemudian kenapa EV EBITDA itu apa, artinya apa, kenapa kita bisa menggunakan itu, tujuannya untuk apa, terus bagaimana cara menemukannya, saham yang bagus menggunakan EV EBITDA itu seperti apa gitu ya, filosofinya seperti apa, itu yang paling penting. Oke, tadi kan EV EBITDA ya, EV EBITDA itu EV-nya itu dari enterprise valuation atau enterprise value, bukan enterprise valuation ya, tapi enterprise value atau nilai dari enterprise, nilai dari perusahaan itu secara keseluruhan, nilai gedenya gitu. Ya, one of the important component of valuation is market capitalization. Jadi salah satu komponen paling penting untuk memvaluasi saham itu kan market cap. Ya, market cap that values the stock of company. Jadi market cap itu sesungguhnya nilai dari company itu, nilai dari keseluruhan company itu kan sebenarnya market cap. Ya, teman-teman mesti tahu kalau seperti siapa ya, Forbes misal, Forbes mengumumkan orang-orang terkaya di dunia atau orang-orang terkaya di Indonesia. Teman-teman tahu nggak yang menjadi patokan Forbes itu apa? Patokannya ini orang terkaya, orang nomor 1, nomor 2 itu apa? Itu kalau orang-orang ini mempunyai aset saham yang ada di bursa efek, maksudnya saham yang terbuka diperdagangkan atau mempunyai saham di perusahaan publik,
maka yang dinilai itu harga sahamnya atau market cap-nya. Makanya sering kita dengar berita dalam sehari kekayaannya, misal bosnya Amazon naik berapa kali lipat. Dalam sehari kekayaannya bos Jarum tergerus. Gara-gara PSBB-nya Anies, kekayaan bos Jarum tergerus. Itu in the real, ya, realnya sebenarnya ya nggak tergerus. Realnya nggak tergerus. Nggak berubah. Karena harga saham BCA aja gitu loh ya. Harga saham BCA aja turun, harga towernya turun, ya otomatis hari itu turun. Kalau besok naik, ya naik. Artinya, memang market cap itulah yang sebenarnya menjadi ukuran ya, menjadi ukuran nilai enterprise dari perusahaan itu, ya market cap itu. Nah, enterprise value ya, part of enterprise value itu salah satunya market cap itu ya. Ya di sini ya, lihatin enterprise value itu isinya ini semuanya ini ya. Performance finansial, strategic value ini kan intangible asset kan, aset yang nggak bisa dinilai dengan uang misal ya. Let's say misal seperti BCA atau Indofood misal, ICBP yang produksi Indomie ya, produksi Indomie itu kan ada market cap-nya sekian ratus triliun gitu kan, dan sekian ratus triliun itu kan sesuatu angka market cap yang dihargai oleh market, kira-kira gitu ya. Nah, itu termasuk mencakup ke semuanya yang dimiliki Indofood kan, kira-kira begitu kan, termasuk mereknya, termasuk tim manajemennya, termasuk tim R&D-nya yang hebat-hebat, termasuk orang-orang yang ada di situ, semuanya dinilai dengan market cap itu. Nah, karena enterprise value itu menggunakan nilai market cap ya, maka ini semuanya ini, nah, inilah yang dinamakan enterprise value. Tapi nanti ada rumusannya. Enterprise value itu sebenarnya seperti apa tuh, ada rumusannya. Oke, lanjut ya. Nah, ini key takeaways ya, hal-hal penting banget ya, titik kuncinya tentang enterprise value. Ya, EV is a measure of a company total value, often used as a more comprehensive alternative to equity market capitalization. Ya, EV ini mengukur keseluruhan nilai dari perusahaan, ya, keseluruhan dari nilai perusahaan, dan sebenarnya more komprehensif, artinya lebih komprehensif. Sebenarnya di sini ditulis bahwa comprehensive alternative to equity market capitalization. Jadi sebenarnya EV ini ukuran alternatif ya, sebenarnya yang lebih lengkap ya. Enterprise value include regulation of the market capitalization ya. Di sini tadi yang saya sebutkan ya, EV ini termasuk market cap. Market cap itu ada di dalam EV ya. Termasuk juga hutang-hutangnya dan cash-nya gitu ya. Teman-teman gini, let's say BCA sekarang market cap-nya berapa? Ya, saya gitu ya, BCA sekarang market cap-nya berapa? Terus teman-teman, kalau teman-teman beli BCA, misal nih ya, seandainya gitu ya, tapi mungkin hal ini tidak akan terjadi. Teman-teman bisa beli 100% BCA pada harga market. Memungkinkan nggak sih itu? Nggak memungkinkan sebenarnya. Jadi teman-teman, kalau perusahaan bagus itu, harga yang ada di market itu sebenarnya itu harga murah. Kenapa? Karena kalau orang punya duit gede, orang Amerika sana yang bisa cetak duit, dia mau akuisisi Telkom misal. Hari ini Telkom kan harganya 2560 ya. Tadi saya beli tuh 2550, 2560, saya udah seneng naik 2600 kan, mau penutupannya digulir lagi 2560. Anyway, gini lah, kira-kira kalau ada orang punya duit, mau akuisisi Telkom di harga 2560, bisa nggak 100% di harga itu? Nggak bisa. So, jadi sebenarnya kekuatan investor retail itu bisa membeli saham di harga yang benar-benar murah. Karena itu Telkom misal kalau dibeli entah siapa ya, orang luar negeri sana, mungkin harganya bisa 5.000. Kira-kira begitu. Karena tidak mungkin kan kita beli keseluruhan perusahaan itu di satu harga, di situ nggak mungkin. Tapi seandainya misal teman-teman bisa beli, let's say, oke lah, kita pakai Telkom misalnya, bisa beli Telkom di satu harga itu 2560 keseluruhan nih, dikalikan jumlah saham beredar berapa triliun itu, maka teman-teman kan jadi pemilik Telkom sekarang. Ya. Nah, jadi pemilik Telkom tuh memiliki semuanya kan. Kalau ada uang cash di dalamnya, kalau Telkom punya deposito lah, punya apa kan, punya teman-teman juga, punya pemegang yang baru juga kan, gitu ya. Termasuk hutang-hutangnya kan dimiliki juga. Jadi uang cashnya dimiliki, hutangnya juga dimiliki. Jadi kira-kira begitu. Nah, itu yang namanya EV ya. Saya lanjutkan ya. Nah, ini hitung-hitungannya.
Jadi enterprise value itu rumusnya, ya, enterprise value itu rumusnya, MC itu market cap. Market cap ditambah total debt, total hutang, dikurangi cash. Gitu. Dikurangi cash. Jadi kira-kira nilai yang dimaksud dengan EV itu, ya, yang dimaksud dengan EV itu adalah Anda beli semua perusahaan, kira-kira begitu gampangnya. Anda beli semua perusahaan 100% kepemilikan saham menggunakan harga yang di market saat ini. Oke, gitu ya. Berarti all capital market capital tuh sekian triliun. Telkom kalau saya lihat hari ini market cap-nya 254 lah, saya buletin ya. 254 triliun. Jadi kita bayar tuh ke pemerintah Indonesia 200, termasuk ke semua investor yang pegang Telkom. Kita kasih uang 254 miliar. Telkom kan jadi milik kita 100% kan? Gitu kan ya. Nah, oke ya. Setelah menjadi milik kita, maka uang cash yang ada di tabungan lah, di brankas di mana punya Telkom jadi milik kita dong, semuanya kan? Termasuk karyawannya, semua asetnya jadi milik kita lah pokoknya 100%, termasuk uang cashnya. Nah, uang cashnya Telkom itu ada 29 triliun. Gitu. Artinya apa? Artinya setelah kita beli dengan harga 254 triliun, kita dapat uang cash lagi, karena di dalamnya ada uang cash 29 triliun. Nah, tapi jangan lupa, selain uang cash itu ada hutang, punya hutang. Total debt-nya Telkom itu, total hutangnya Telkom itu per hari ini itu sekitar 135 triliun. Nah, yang namanya enterprise value itu adalah berapa kita keluar uang untuk beli, gitu ya. Kemudian ditambah dengan hutangnya, karena setelah kita beli, setelah kita akuisisi, kita keluar uang, kita masih punya beban tuh, kita masih punya utang ke orang kan, gitu kan. Kalau utang itu mau kita beresin, kita mesti keluar uang lagi, makanya hutangnya ditambahin di sini. Nah, market cap ditambah hutang, dikurangi cash. Kenapa dikurangi cash, Mas AS? Iya, tentu. Maksudnya dikurangi cash tuh, kita kan dapat cash dari Telkom nih setelah kita beli. Nah, uang cashnya itu kita pakailah buat bayarin hutang, kira-kira gitu. Ini kalau dikasih kurung kan gini kan? Kalau dikasih kurung, market cap ditambah dalam kurung utangnya dikurangi uang cash. Jadi benar-benar biaya kita itu market cap ditambah berapa ya utang yang ada di situ, gitu. Itulah yang dinamakan enterprise value. Jadi enterprise value itu lebih komprehensif ya dibandingkan dengan market cap, karena market cap itu nggak ngitung hutang. Kalau enterprise value itu ngitung hutang. Jadi benar-benar ketahuan, oh saya akuisisi perusahaan ini 100% nilainya segini, tapi di situ masih ada utang saya segini. Jadi total saya untuk akuisisi perusahaan ini sebenarnya segini. Gitu. Itulah yang dinamakan enterprise value. Oke ya. Oke. Saya balik ke sini lagi. Dikit lagi. Nah, teman-teman, enterprise value perusahaan itu yang murah adalah, nih ya, kita kalau mau beli perusahaan yang murah tuh, contohnya begini misal gini, enterprise value-nya satu company lah, sebut ya perusahaan A, itu misal 1 triliun, ya 1 triliun. Tapi di dalam perusahaan itu, perusahaannya jalan normal, punya profit, ada cash flow-nya, normal. Tapi di dalam perusahaan itu ada uang cash-nya 2,5 triliun. Ada satu perusahaan, harganya 1 triliun di market sesuai dengan harga sahamnya. Jadi kan kalau kita beli 100%, market cap berarti kan kita keluar uangnya 1 triliun dong. Gitu kan ya? Kita bayar 1 triliun ke owner sebelumnya, ke semua pemegang saham itu, dah. Lah, ternyata di brankas perusahaan itu, di brankasnya, ada uang senilai 2,5 triliun. Ada uang senilai 2,5 triliun. Untung nggak kita? Untung kan?
Ya, ibaratnya kita beli rumah harga 1 miliar, pas kita masuk di dalam rumah itu ada berangkas isinya uang. Uang itu nilainya 2,5 miliar, kan kita untung dong. Uang kita kembali 1 miliar kembali, kita masih untung 1,5 miliar, terus dapat rumah lagi. Nah, itu artinya itu perusahaan murah banget. Nah, teman-teman carilah model perusahaan itu di IHSG yang murah banget. Gitu. Tapi ada catatannya. Perusahaannya harus yang jalan, ada bisnisnya jalan. Kalau memang benar-benar kayak gitu ada, itu murah. Emang ada Mas? Ada. Biasanya, kenapa kok bisa kayak gitu? Karena harga sahamnya anjlok. Sebenarnya itu untung kenapa? Untung karena harga sahamnya anjlok sehingga market cap-nya murah banget. Itu. Apalagi nggak punya utang lagi dia. Jadi benar-benar cash itu punya kita. Nah, itu EV yang murah gambarannya kayak gitu ya. Saya lanjutkan dulu ya. Importance of enterprise value. Ini nih sebenarnya nih tadi sudah sama kayak key takeaway ya. Takeaway tadi teman-teman ini sama kayak key takeaways ya. Teman-teman tinggal baca aja nih sendiri. Pokoknya kira-kira pentingnya enterprise value itu apa gitu. Nah, sekarang ini valuasi yang penting ya, salah satu valuasi yang penting. EV itu teman-teman dipakai untuk memvaluasi apapun. Maksudnya dia ini kan masuk kelompok alternatif valuation ya. Tadi ada absolute, ada alternatif. Nah, karena dia alternatif maka dia dibandingkan. EV tidak bisa berdiri sendiri. Dia harus dibandingkan. EV mahal atau murah itu harus dibandingkan dengan sesuatu. Salah satu yang paling sering dipakai oleh fund manager besar, saya juga pakai, itu namanya EV to EBITDA atau EV dibagi EBITDA. Ya, di mana EBITDA adalah itu pokoknya teman-teman laba bersih sebelum dipotong pajak, sebelum dipotong depresiasi, sebelum dipotong bunga bank. Jadi kalau di laporan keuangan itu paling atas itu kan laba kotor, kemudian laba usaha, kira-kira gitu ya. Setelah laba usaha kan laba bersih. Faktor pengurang terakhir itu biasanya antara pajak atau depresiasi dan bunga bank. Pokoknya 3 itu nggak dianggap sebagai biaya dulu, itulah namanya EBITDA ya, earning before interest, tax and depreciation and amortization, kira-kira gitu ya. Kenapa Mas EBITDA? Kenapa pakai EBITDA? Filosofinya gini, enterprise value itu kenapa pakai EBITDA? Kenapa nggak pakai net profit gitu ya? Karena di dalam net profit itu akan bias kalau kita ngomongin cash, karena ada biaya-biaya yang non cash. Contoh biaya non-cash itu adalah depresiasi. Depresiasi itu tidak ada uang yang keluar, makanya harus dikeluarkan. Terus pajak, pajak kan bayar. Betul, pajak bayar. Tapi pajak itu untuk sektor-sektor tertentu itu beda tata cara pembayaran pajaknya. PPh Badan mungkin sama, tapi ada perusahaan-perusahaan atau sektor-sektor tertentu yang dapat insentif pajak. Ada juga bisnis-bisnis tertentu yang bahkan mungkin ada tax holiday. Jadi pajak nggak bisa dipakai, karena kalau pajak bisa dipakai, nanti kita membandingkan EV EBITDA satu emiten dengan emiten lain akan bias. Kenapa? Karena yang satu bayar pajaknya 15%, satu bayar pajaknya 10%, satu malah nggak bayar pajak. Itulah kenapa pajak dikeluarkan. Lalu bunga bank, bunga bank, kenapa bunga bank nggak dihitung? Karena kan tadi konsepnya, EV itu kan utangnya kita tutup dulu gitu kan? Ya. Itu pertama. Yang kedua, bunga bank di setiap negara juga beda. Bunga bank untuk masing-masing emiten juga beda. Untuk masing-masing company beda sesuai ratingnya. Nah, itulah kenapa yang paling simpel kita menggunakan EV EBITDA. Lalu apa hasilnya Mas EV EBITDA? Nah, teman-teman kalau lihatin, contoh ya, Telkom itu tahun ini EV EBITDA-nya 4,98. 4,98 ya. 4,98 itu sebenarnya murah. Teman-teman, EV EBITDA tuh bisa dicari di OLT masing-masing, bisa dicari di rasio keuangan lain, di RTI ada, di Stockbit ada. Kalau nggak ada, teman-teman hitung sendiri, belajar hitung sendiri aja EV-nya berapa,
EBITDA-nya berapa? Tinggal dibagi deh EV EBITDA. Oke, Mas AS, EV EBITDA yang murah itu berapa? Oke, EV EBITDA yang murah itu ya, EV EBITDA yang murah itu adalah 1 digit, di bawah 10 aja, kira-kira itu ya, di bawah 10. Terus kalau mau murah lagi di bawah 5. Pokoknya makin kecil makin murah. Dia seperti PE ratio ya, seperti PER gitulah kira-kira. Makin kecil makin bagus. Itu EV EBITDA. Telkom itu saya lihat 4,9. Ini murah banget ini sebenarnya Telkom ini. Dan chip ini. Ya, saya sudah beli sih ya. Ini saya pikir terlalu murah ya. Saya mulai masuk lah tadi. Posisi masih nggak profit ya. Profit tipis karena 2550, sekian gitu. Cara bacanya EV EBITDA itu teman-teman, misal EV EBITDA-nya 5 atau EV EBITDA-nya 6. Artinya apa? Artinya kalau teman-teman punya perusahaan itu 100%, ya, punya perusahaan itu 100%, maka gini, punya perusahaan itu 100% setelah Anda akuisisi dengan nilai uang tertentu. Ya, misal Anda beli Telkom ya, Telkom ini misal 254 triliun Anda beli, gitu ya. Kan EV EBITDA dia 4,98. Oke lah, anggap aja 5. Artinya apa? Artinya teman-teman, dalam 5 tahun ke depan, teman-teman pegang Telkom ini, dalam 5 tahun, Telkom itu sudah BEP sebenarnya. Secara bisnis real di dalamnya, Anda pegang Telkom selama 5 tahun, Anda beli itu sudah BEP. Kenapa? Iya, karena depresiasi nggak keluar uang kan? Gitu. Tinggal pajak sama bayar bunga bank. Ya, pajak bunga bank itu kewajiban Anda, bisnis Anda aja gitu kira-kira. Tapi real antara Anda pribadi dengan Telkom yang Anda beli itu ya, di luar bank, di luar apa itu, Anda BEP dalam 5 tahun. Cara baca EV EBITDA itu begitu. Makin kecil, makin cepat. Misal ada perusahaan EV EBITDA-nya 3, berarti 3 tahun BEP. Misal EV EBITDA-nya 2, dalam 2 tahun BEP. Jadi kalau ada EBITDA 1, itu perusahaan murah banget. Ya, kira-kira gitu. Nah, hari ini, maksudnya tahun inilah kira-kira gitu ya. Ini kan marketnya crash. Banyak saham dibuang. Ya, Telkom ini malah si teman kita Moses tuh di demokrasi saham bilang Telkom ini Telkom sell gitu ya. Sellnya tuh dibully gitu ya, dibully diganti dengan SELL. Maksudnya Telkomnya jual aja gitu. Tapi kalau saya sih udah mulai beli hari ini, teman-teman ya. Kalau mau share ya silakan. Tapi memang gila. Ini damn cheap, bener-bener edan ada apa dengan Telkom, saya juga nggak tahu, asing buangin terus. Poin saya adalah, di kondisi market kayak gini, teman-teman akan menemukan perusahaan-perusahaan dengan EV EBITDA yang kecil. Dan itu sebenarnya kesempatan beli, teman-teman. Saya kasih tahu, itu kesempatan beli. Tapi Mas Jais kan sentimen negatifnya banyak banget, seperti video terakhir. Yes, itu memang, ya, gimana ya? Seperti LKH beli Timah itu, teman-teman googling deh, waktu Timah itu dibeli LKH itu beritanya ngeri semua, itu serem semua, itu Timah udah mau bangkrut itu. Apa ada orang yang berani beli sampai 100 miliar misal dalam kondisi perusahaan bangkrut? Nggak ada. Problemnya kita sekarang ini COVID aja, COVID-19 loh. Kan kuncinya sekarang vaksinnya ada apa enggak, COVID-nya bisa hilang apa enggak, cuma itu doang. Itu ya. Tapi penawaran saham-saham murahnya banyak, termasuk salah satunya Telkom. Tapi yang mau saya tampilkan ini bukan Telkom. Saya ini buat Telkom, bukan Telkom. Saya ketemu lagi nih perusahaan yang murah banget. Kita kira begitu, murah sekali. Nah, itulah EV EBITDA ya, EV EBITDA di mana cara kita mencari saham yang murah ya dari perspektif lain selain PE ratio dan PBV ratio. Ya, sebentar saya buka data dulu. Ya. Nah, ini sekarang mulai saya kasih sahamnya apa saya kasih ya.
Ini sudah jam 3.52, mudah-mudahan nanti jam 4 selesai ya, karena kalau nggak selesai, habis nanti waktunya buat yang materi utama kita. Nah, ini teman-teman coba tebak aja lah ya, nggak usah chat di ini, nggak usah chat di FCC, chatting, kalau mau chatting di grup Telegram kita aja. Ini kira-kira perusahaan apa ini? EV EBITDA-nya sampai minus, ya gila ya, EV EBITDA-nya sampai minus. Kalau EV EBITDA 5 kan murah ya. Minus itu berarti murah banget. Itu murah banget. Tadi saya kasih tahu. Ini artinya apa? Artinya saat Anda akuisisi hari itu Anda udah BEP. Wah, kan ngeri banget kan? Gitu kira-kira. Kan tadi EV EBITDA kalau 5 berarti selama 5 tahun BEP gitu ya. Kalau 2 berarti 2 tahun BEP. Nah ini minus nih. Minus. Anda beli hari itu Anda udah BEP. Kan gila kan? Nah perusahaan ini ya. Sekarang kita lihat rumusnya ya. EV itu kan market cap. Ya, ini ada market cap. Segini ya. 295 miliar. Ya, ditambah utang. Ya, utangnya ini. Ya, utang itu yang dimaksud utang tuh debt ya teman-teman. Utang usaha tuh enggak. Yang kita maksud utang tuh debt saja. Karena hutang usaha itu nanti liability itu nanti head to head-nya sama piutang. Yang head to head sama cash tuh debt. Debt-nya perusahaan ini nggak sampai 400 miliar, saya tahu, nggak sampai 100 miliar bahkan. Jadi ini kalau ditambah ini ya itu nggak sampai 100 ya. Berarti 200 ditambah 100, let's say 300 atau 400 gitu ya. Dikurangi cash, ya 400 dikurangi 700, berarti kan minus. Makanya di sini jadinya minus. Jadi teman-teman beli dengan harga segini, teman-teman dapat uang cash segini, udah balik modal duit, kita dapat perusahaan ini gratis, kira-kira begitu. Dia masih hasilkan EBITDA 79 miliar setahun ya. Ini semester 1 ini setahun. Setahun masih dapetin uang 79 miliar. Murah nggak? Murah. Coba deh, ada perusahaan nih, teman-teman punya uang sekarang 300 miliar, kamu beli itu 100%, keluarkan dari bursa. Di dalamnya ada uang cash 754 miliar, gimana nggak murah itu? Langsung utang-utang ditutup, selesai. Nggak punya utang, punya perusahaan, duit Anda balik. Dapat perusahaan gratis. Nggak masuk akal banget ya? Iya, nggak masuk akal. Kenapa bisa begini? Ya karena ya COVID ini, harga saham ini anjlok karena kena COVID gitu. Oke, saya lanjutkan ya. Tertekan COVID-19. Oke ya, tertekan COVID-19. Kenapa dia murah? Pendapatannya kita lihat. Sampai semester 1 2019, dia berhasil jualan 400 miliar. Tahun ini cuma 152 miliar. Nyungsep banget penjualannya ya, anjlok banget. Tapi masih ada penjualan. Artinya apa? Artinya ini perusahaan masih jalan nih. Yang lain bangkrut, dia nggak bangkrut loh. Masih jalan. Masih hasilkan duit nih. Berarti artinya perusahaan ini bagus loh. Bertahan nih. Kena COVID, tapi dia masih bisa bertahan. Seret, lihatin. Laba bersihnya masih 26 ya. 26 ya. Artinya ini masih ada. Kira-kira gitu ya. Tertekan memang tertekan. Ini untuk menjawab kenapa murah banget. Karena harga sahamnya anjlok. Kenapa? Karena tertekan, ya. Yang hebatnya teman-teman kalau lihat laporan keuangan, jangan lihat net profit atau net loss-nya doang. Itu bisa bias. Teman-teman belajar lihat laporan lain, contohnya cash flow. Cash flow itu yang penting. Perusahaan itu teman-teman sehari-hari itu yang dipakai itu cash. Dia nggak pernah ngitung itu. Perusahaan itu bisa jalan atau enggak, dari profit atau enggak pernah ngitung. Yang penting ada cash atau enggak. Itu lebih penting, cash flow itu. Nah, hebatnya, dia cash flow-nya masih positif. Dari arus kas dari operasi ya, dari operasi itu intinya dari bisnisnya itu. Dia beli bahan makanan, kemudian jualan dapat uang buat bayar gaji, buat sewa tempat, segala macam. Masih sisa 31 miliar. Sehat sekali nih sebenarnya perusahaan ini ya. Masih sisa dia. Lihat ini, tuh.
Ya, masih sisa. Cash flow-nya positif, oke. Ini kan dari operasi ya. Sekarang dari pendanaan. Dari investasi nggak ada. Dia nggak ada nambah aset, nggak ada apa. Pokoknya clear. Yang ada cuma dari operasi, cash flow dari operasi, dan cash flow dari pendanaan. Pendanaan tuh bayar utang atau pinjam uang gitu aja. Nah, hebatnya di kala COVID, dia bisa bayar utang loh. Pembayaran utang bank. Ini berarti ada utang bank yang jatuh tempo 5 miliar. Dibayar sama dia. 5 miliar enteng. Orang dari sini sisa 31 miliar kok. Ya, hebatnya cash flow-nya positif nih. Ada kenaikan nih. Lihatin nih teman-teman. Ada yang unik nih, lihatin ya. Tahun kemarin kan lebih bagus dong penjualannya. Tapi cash flow dia negatif nih. Cash flow-nya negatif tahun kemarin. Hari ini malah positif. Tuh. Kalau dari sisi cash flow, tahun ini lebih bagus dari tahun kemarin sebenarnya. Oke ya, kita lanjutkan ya. Nah, resiko debt-nya buat saya aman. Kenapa? Karena debt-nya itu relatif kecil. Dibayar pakai uang cash itu bisa. Maksudnya kalau hari ini bank-bank itu minta dibayarin, dibayar tek lunas bisa. Artinya itu aman. Jauh dari bangkrut lah kira-kira gitu. Intinya ya. Nah, menarik nggak? Menarik banget. Murah banget ya. Secara perspektif EV/EBITDA itu murah banget. Ya. Penjualannya memang turun terkena COVID ya, wajar. Cash flow-nya positif, bisa bayar utang. Terus resiko debt-nya aman. Harganya puntung rokok banget. Nah, kan? Maksudnya puntung rokok itu benar-benar dibuang-buang dari ini, pokoknya sama dibuang plus hancur, harganya murah banget, nget. Liatin, PE-nya cuma 3, PBT-nya cuma 0,3. Tuh, dari ini sama ini udah murah. EV/EBITDA-nya minus tuh. Sampai minus itu artinya beli langsung BEP. Gila ya? Nih. Cash per share-nya aja, kita beli dalam satu saham yang kita beli itu ada uang cash-nya 400. Padahal harga sahamnya nggak sampai 400. Kebangetan ya murahnya ya. Ah, itu dia. Model-model begini teman-teman hanya terjadi di saat IHSG crash. Kalau nggak ada crash, nggak ada model begini. Trust me. Nggak ada model ini. BAI, teman-teman tahu BAI ya, MBAI dulu dibeli oleh LKH dalam kondisi kayak gini. Tapi BAI itu bisa dijual tinggi sekali, itu bukan dijual di market teman-teman. Itu diakuisisi oleh Japfa di harga tinggi. Tapi LKH belinya waktu nyungsep kayak gini, nggak orang nilai uang cashnya aja lebih mahal dari sahamnya gitu kira-kira. Oke, sekarang kita lihat saham apakah ini. Nah, ini dia. Daking ya. Itu dia. Tadi ada yang jawab sih. Udah ada yang jawab ya. Dak ya. Udah ada yang tahu tadi. Nah, masalah lainnya ya teman-teman nanti silahkan di ini sendiri ya, entah ada repo owner lah, entah apa-apa. Tapi kalau ini once ekonomi membaik, ini kenceng banget nih larinya. Mungkin tiap hari arah kali kalau COVID-nya beres. Owner juga langsung ambil. Nah, cuman ini DAX ini memang ada problem itu loh, ada problem kan sempat bermasalah hukum dengan prinsip masalah merek ya. Itu juga simpang siur juga, saya juga nyari infonya memang simpang siur. Si pihak Daking Indonesia bilang kita tidak ada dengan orang itu bukan pemegang merek, sono tetap bersikeras. Jadi masih ada problem itu. Tapi buat saya ini sangat-sangat puntung rokok banget dan murah banget. Ya. 200 coba ya sebentar ya. Tuh lihat. Kemarin bulan apa nih? Bulan November, masih 2000 harganya. Gila ya? Tuh. Dia IPO tuh 800-an ya kalau nggak salah ya. IPO 800-an, naik ini saat itu naik. Buat saya ini nggak digoreng loh, ini wajar kok. Kenapa? Lo orang bagus di perusahaan, nggak punya utang. Cash flow-nya bagus banget. Penjualannya bagus, tumbuh terus. Secara Daking siapa sih nggak tahu? Ini kan? Ya tapi ini ya tentu semua punya problem yang
unpredictable ya, benar-benar di luar kendali manusia, ada COVID lah, ada problem dengan owner lah, tuntutan hukum lah, apalah, akhirnya kayak gini. Tapi bahwa value-nya daging sebagai restoran bebek yang saya bilang ya paling bagus lah ya untuk level retail, nggak terlalu mahal, nggak ini di setiap mall ada dan pasti laris ya daging sebenarnya. Value-nya perusahaan itu ya moodnya tuh bagus, cuman ini kan masalah di luar itu aja. Coba deh, ini kan murah sekali. Ini kalau balik lagi setengahnya aja ke 1.000 udah seger banget. Saya bukan pompom ya, saya cuma kasih tahu the way I evaluate stock ya kayak gini gitu loh. Cara saya evaluasi stock ya model-model gini lah, santai aja gitu, nggak usah yang rumit-rumit. Ya teman-teman lihatlah jalan-jalan ke mall mana, daging pasti rame masih sekarang. Kan kelihatan kan cash flow-nya masih positif pas segala macam. Ya kira-kira gitu. Oke, terserah teman-teman mau beli mau enggak, yang mesti saya beli. Saya juga sering sebut ini sih di Demokrasi Saham ya. Saya beli Moros ya harganya belum naik terlalu tinggi lah. Hari ini juga sempat nambah akumulasi dikit kan, harganya turun terus kan. Ya, saya berharap masih bisa arah lah sekali atau bisa jual di harga 300-an lah, lumayan buat saya. Ya, ini kemarin masih bisa ke 600 kok. Gitu.